Selamat pagi para sahabat Kristus yang ada di rumah. Berjumpa kembali dengan saya, Bro Jimmy MSA. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Injil Markus. Tentu saya tidak sendiri, akan ditemani dua bruder. Yang pertama, Bruder MCP, Bruder Iwan, dan Bruder MTP, Bruder Yahya. Monggo, silahkan masuk. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi. Gimana kabar para bruder ini? Silakan duduk, Bruder. Terima kasih. Oke, Bruder, pada pagi hari ini Markus sebagai tema pokok yang utama ini dibahas dan didengarkan oleh para pemirsa di rumah. Yang pertama, untuk Bruder Iwan mungkin bisa menjawabnya, siapa sih nama pengarang Injil Markus dan kapan tahun penulisannya? Silahkan. Ya, terima kasih, Bruder. Jadi, untuk nama penulis dari Injil Markus adalah Yohanes Markus. Kemudian untuk tahun penulisannya, Injil Markus ditulis pada tahun 65 sampai tahun 70 Masehi. Jadi pada tahun 65 karena setelah wafat Petrus. Jadi wafat Petrus pada tahun 64 Masehi. Nah, kemudian pada tahun 70 itu terjadi suatu peristiwa kehancuran Yerusalem. Nah, jadi itu menjadi latar belakang penulisan Injil Markus di mana khotbah pada akhir zaman. Nah, itu kita bisa lihat pada bab 13 dari Injil Markus sendiri. Iya. Dan saudara-saudara di rumah. Terima kasih Bruder Iwan atas Ya. penjelasannya. Saya ke Bruder Yahya mungkin bisa menjawabnya ya. Untuk kapan Markus disebut sebagai Injil yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana proses kemunculannya, dan yang terakhir adalah bagaimana susunan dari Injil Markus itu sendiri. Silakan Bruder Yahya. Baik Bruder dan saudara sobat Kristus, Markus ini, Injil ini sejak abad kedua ini sudah disebut sebagai Injil. Iya. Bahkan sebagian ahli itu mengatakan bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua. Iya. Nah, kemunculannya itu, prosesnya itu karena adanya pewartaan lisan dalam khotbah dan juga dalam syahadat singkat Aku Percaya versi Gereja Perdana dan Mada Ibadah karangan Paulus yang mengemukakan kenosis, artinya pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, Markus ini membuat kerangka geografis dan kronologis tentang hidup Yesus. Jadi, dalam kerangka ini adalah kerangka renungan iman teologis jemaat Markus. Nah, bagaimana susunan Injilnya? Susunan dalam Injil Markus dibedakan menjadi dua bagian utama. Bagian pertama ialah tentang rahasia Mesias, bagian kedua rahasia anak manusia. Puncak dari kedua bagian ini ialah pengakuan Petrus. Pengakuan seperti apa? Pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagian pertama ini tentang rahasia Mesias ini memiliki kata kunci, yaitu mengerti. Artinya bahwa di sini menuntut untuk manusia itu mengerti, artinya pengertian. Sedangkan bagian kedua memiliki kata kunci terlibat. Artinya Yesus menuntut kita untuk memberikan diri dan terlibat dalam karya pelayanan Yesus sendiri. Jadi begitu, Bruder dan Sobat Kristus. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bruder Yahya. Ya. Jadi saya akan kembali ke Bruder Iwan Siap, Bruder. tentang ciri-ciri kristologis daripada Injil Markus dan siapakah Yesus menurut Injil Markus itu sendiri, Bruder. Silahkan untuk dijelaskan. Oke, kita mulai dari kristologis dari Injil Markus. Ya. Jadi Markus mengawali Injilnya dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, jadi di situ kita lihat pada Markus bab 1 ayat 1. Nah, kemudian yang kedua, di tengah muncul pada bagian tengah itu muncul pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian di akhir Markus menggambarkan Yesus di kayu salib. Kemudian ada pengakuan dari kepala pasukan bahwa Yesus sungguh anak Allah. Dan kemudian yang terakhir, dalam Injil Markus, bahan kisah menjadi penekanannya dan ini mau menunjukkan bahwa Markus menekankan pribadi Yesus yang berkarya. Begitu, Bruder. Ya. Terima kasih. Dan kemudian, Ya. siapa Yesus menurut Injil Markus? Yesus adalah orang Nazaret, rabi dan guru. Kemudian Yesus adalah Tuhan, Yesus anak Daud dan Mesias, Yesus anak Allah, dan Yesus anak manusia. Begitu, Bruder.
Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana dari awal namanya siapa, kapan penulisannya, hingga ciri-cirinya. Tapi yang jadi pertanyaan buat saya juga pemirsa dari rumah adalah tentang prioritas dari Injil Markus itu sendiri apa, gitu ya? Iya, jadi prioritas dari Injil Markus ini itu menjadi bahan bagi Matius dan Lukas yang bekerja secara terpisah. Jadi Matius dan Lukas mengambil bahan dari Markus ini. Iya. Nah, kemudian Markus ini juga menjadi Injil yang terpendek, yakni hanya 16 bab. Kemudian bahasa yang digunakan Markus ini juga sangat sederhana, bahkan disebut miskin, dan juga menggunakan bahasa Yunani yang mudah dimengerti pada masa itu. Nah, Markus juga berkisah dari awal pengalaman pelayanan Yohanes Pembaptis sampai pada akhirnya di kisah wanita yang ketakutan setelah menerima kabar kebangkitan dari Yesus. Jadi kurang lebihnya begitu, Bruder dan saudara terkasih. Ya, inilah puncak jawaban. Prioritas yang utama Injil Markus adalah seperti yang sudah jelaskan. Ya. Dan ini sangat menarik melihat sosok seorang Injil Markus atau Markus ini, lihat di gambar ini sangat sederhana tapi punya wawasan yang luas. Dan semoga apa yang dijelaskan para Bruder sangat berarti bagi pemirsa di rumah dan bagi kita sendiri. Yes. Terima kasih Bruder atas penjelasannya pada terima pagi kasih. hari ini. Mungkin dari waktu datang kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Bruder. Terima kasih. Terima kasih. Mari, Mari, Des. Mari Bruder, terima kasih.